Anak cucuku yang Eyang cintai kembali berjumpa dengan Eyang di video Eyang biografi Wayang Purwo. Masih ramai ya, masih Romo Wijoyo panjang dongengnya. Waktu itu dikisahkan bahwa Romo, Laksmana, Sugriwa bertemu di hutan Poncowati. Sugriwa mengatakan adanya dia mengundang Romo dan Laksmana karena dia tahu bahwa Romo dan Laksmana adalah seorang kesatria yang suka menolong. Dia mengatakan bahwa beberapa belasan tahun yang lalu negaranya yaitu Kiskendha dan istrinya Dewi Tara direbut oleh kakaknya yang bernama Subali. Subali itu merebut karena apa? Karena dihasut oleh muridnya. Muridnya Subali itu namanya adalah Rahwana-raja atau Dasamuka. Jadi Dasamuka itu muridnya Subali, Resi Subali. Sugriwa memohon kepada Romo untuk bisa mengembalikan negeri dan istrinya itu. Disanggupi. Sugriwa juga menjanjikan nanti dia akan membantu bagaimana berusaha menyusun kekuatan untuk mengembalikan Dewi Sinta kepada Romo. Oke, deal. Romo sudah bertemu dengan Subali. Dengan baik-baik Romo meminta itu, tapi jelas tidak boleh. Tidak begitu saja dikasihkan. Terjadilah sebuah pertempuran antara Romo dengan Subali. Subali ternyata luar biasa. Karena apa? Karena dia mempunyai aji namanya Candha Birawa. Aji Candha Birawa itu kalau dipusus begini keluar ribuan raksasa. Tetapi Candha Birawa ini benar-benar anti dengan panah. Jadi dia memang tidak bisa bersatu dengan panah. Panah itu namanya Guwa Wijaya. Padahal Guwa Wijaya yang punya Romo. Akhirnya Romo melepaskan Guwa Wijaya. Sebelum Guwa Wijaya itu menyambar Subali, maka Aji Candha Birawa sudah loncat dari situ. Loncat meninggalkan Subali dan masuk ke dalam Rahwana-raja. Karena sudah menjadi janjinya Subali. Kalau aku mati, maka Candha Birawa saya kasihkan kepada kamu. Jelas matilah. Mati kerajaan Kiskendha dan Dewi Tara kembali ke Sugriwa lagi. Sugriwa berada menjadi Raja Kiskendha. Permaisurinya Dewi Tara, istrinya yang dulu yang pernah direbut. Tapi apa bedanya? Bedanya dia sudah punya anak sama Subali. Namanya Jaya Anggada. Ya, Anggada. Kera tapi warnanya merah. Dari keponakannya sendiri. Belum Prabu Rama. Rama Wijaya, Laksmana, Sugriwa dan bala tentara dari Kiskendha yang diketuai, yang dikomandani oleh Hanoman waktu itu membuat kerajaan di hutan Poncowati. Ya, jadilah sebuah kerajaan kecil kerajaannya kecil. Nah, panglima perangnya Sugriwa, Narpati Sugriwa itu. Rajanya Romo, bergelar Prabu Romo Wijaya. Bala tentaranya Wanara dan kera-kera, para kapi, semuanya berada di situ. Ya, semuanya berada di situ. Setelah kerajaan Poncowati menjadi kokoh, Romo melaksanakan tambak, artinya membendung laut, karena harus menyeberangi laut untuk menuju ke negeri negeri bukan Hastino, negeri
negeri Alengka itu. Tapi sebelum itu dia sudah mengutus Anoman. Anoman diutus untuk ke sana. Sebelum bikin tambak, Anoman diutus. Kamu lihat di sana bagaimana kekuatannya, bagaimana di mana kelemahannya, dan yang penting lagi adalah keberadaan Dewi Sinta. Ya, ini saya kasih cincin, kasihkan kepada Dewi Sinta. Berangkat. Anoman berangkat terbang, Anoman itu bisa terbang, ketek apa kera putih tapi bisa terbang dia. Nah, di laut melintasi di atas laut itu, di laut itu sudah ada namanya Didya Welkataksini. Didya Welkataksini. Anoman disangka burung karena dia lapar, disedot, masuk ke mulut langsung ditelan. Anoman di dalam perut merobek-robek ususnya, muntah. Welkataksini mati terapung-apung di laut. Anoman berenang ke tepian. Sampai di pantai Anoman pingsan. Ditemukan oleh seorang putri. Putri itu namanya Dewi Sayempraba. Dewi Sayempraba. Udah, setelah sadar Anoman dikasih tahu sama Dewi Sayempraba. Negara Alengka itu masih jauh. Kamu di sini aja dulu sampai badanmu sehat. Tapi Anoman nggak mau. Karena Sayempraba sebetulnya cinta sama Anoman. Bagaimana supaya Anoman nggak cepat pergi? Dikasih ramuan nih supaya kamu kuat pergi ke sana. Minum ini, diminum sama Anoman. Anoman buta, ya. Ini pernah yang ceritain ini. Anoman buta, ya. Anoman buta, dia nekat pergi. Akhirnya dia ditolong nabrak gunung, ditolong oleh burung. Burung itu namanya Sempati Raja. Pernah begitu ya. Anoman akhirnya sampai di negara Alengkadirojo. Dia hinggap di sebuah pohon, namanya pohonnya itu adalah Nogosari. Melantunkan lagu dia di sini. Padahal di situ di Taman Soko, Nogosari itu tumbuhnya di Taman Soko, keputren di negara Alengka itu. Di situ ada Trijoto dan Sinta. Trijoto itu anaknya Gunawan Wibisono, pengawalnya Sinta. Gusti Putri ini kok ada kera tapi bisa ini loh, bisa nyanyi loh, keranya bagus banget, suaranya mana itu? Kelihatannya keranya nggak galak loh itu Gusti Putri. Panggil sini, panggil. Dipanggil dia mengatakan bahwa betul saya adalah Anoman nama saya. Saya panglima perang dari negara Poncowati. Saya diutus oleh Sang Prabu Romowijaya untuk memberikan ini kepada Gusti Ayu Sinta. Wah, betul, berarti kamu betul-betul utusan Romo. Ini cincin ini adalah cincin Romo. Baiklah kalau begitu kamu segera kembali. Ini tak berikan tusuk kondemu. Pergi Anoman. Begitu pergi keluar dari Taman Soko, ketemu sama Indrajit. Wah, Indrajit itu putra mahkota kerajaan Alengkadirojo. Akhirnya dia perang tanding dan dilepasin pusaka namanya. Panah rantai dan terantailah dia. Rantai terus dibakar di alun-alun. Begitu api sudah menyala, Anoman mengeterapkan Aji Mangundri yang kekuatannya 1000 kali kekuatan gajah. Putus rantainya. Rantainya putus, dia membawa kayu-kayu itu dan dilempar-lemparkan kemana-mana sambil terbang. Akhirnya Alengkadirojo kebakaran. Alengkadirojo kebakaran kecuali keputren. Dia kembali pulang laporan dengan Prabu Romowijaya bahwa keadaannya lah begini. Dan ini ada tusuk konde dari Dewi Sinta. Ya. Mau akan diceritakan yang lagi bagaimana nanti akhirnya. Itu sebetulnya sudah diceritakan sebelumnya ya. Jadi nanti panjang sekali kalau diceritakan sampai di sini.
Oke. Jadi akhirnya si Anoman diberikan nama oleh Prabu Rama, diangkat menjadi anaknya, dikasih nama yaitu Rama Dayapati, menjadi panglima perang negeri Pancawati. Anak cucu yang kemarin sudah yang tampilkan Rama ini Sugriwa, ya Sugriwanya ini untuk pelengkap, sebetulnya Rama juga ini ya untuk pelengkapnya. Oke, Sugriwa, Narpati Sugriwa, ya raja di Gua Kiskendha yang membela Prabu Rama untuk mencari Sinta. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih sudah like, sudah share, ya, sudah komentar. Terima kasih anak cucuku. Sampai jumpa di video yang akan datang. Kanthi Asusanti Jaya Jaya Wijayanti, Rahayu ingkang samya pinanggih. Amin. Nuwun.